Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan coba mengaplikasikan untuk kalian yang punya toko ataupun koperasi karyawan pada perusahaannya gitu ya. Nah, di sini itu yang paling cocok itu menggunakan iPOS 5 Ultimate karena kita membutuhkan untuk fitur konsinyasinya gitu ya. Karena kan biasanya pasti koperasi itu ada konsinyasi juga dari supplier ya. Nah, terus bagaimana sih caranya kalau misalkan input karyawan yang piutang gitu ya ke koperasi kemudian dipotong setiap bulan pada gajinya gitu ya. Oke, di sini langsung saja saya coba simulasikan ya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ya tambah untuk item apa aja yang kita jual gitu ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke master data, lalu daftar item, kemudian kita klik item baru ya untuk tambahnya. Nah, di sini akan saya coba contohkan untuk tipe itemnya barang dulu ya. Jadi kayak contoh misalkan kita di koperasi karyawan biasanya kan jual minuman tuh Aqua ya. Nah, ini kita coba tes aja Aqua. Untuk kode itemnya contoh misalkan A001, lalu Aqua botol misalkan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian jenis di sini jenisnya minum ya. Untuk merek opsional, boleh diisi atau tidak ya. Kalau misalkan mau diisi ya boleh klik tambah aja gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan tidak pun ya di sini nggak jadi masalah gitu ya karena opsional boleh diisi atau tidak. Oke, kemudian untuk rak sama kosong opsional, sistem app Vivo. Oke, ini karena bukan konsinyasi masuk, bukan titipan dari supplier, jadi tidak perlu dikasih centang ya. Nah, di sini tidak menggunakan serial pun tidak perlu dicentang. Oke, kemudian jadi tampilan untuk tambah data umum seperti ini ya. Nah, nanti kita sekarang masukkan satuan dan harga jualnya. Gitu. Nah, untuk satuan dan harga jual di sini kita bisa pilih aja berdasarkan satuan ya. Nah, kenapa harus berdasarkan satuan? Supaya ketika kita membeli itu sudah otomatis terkonversi untuk stok satuan terkecilnya ya. Gitu. Contoh misalkan untuk yang botol ini kan piece gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan mau ditambah jadi satu botol itu bisa aja ya. Untuk menambah satuan itu dari master data, lalu klik satuan. Nah, nanti tinggal tambah aja di sini gitu. Tapi ini untuk contohnya saya coba untuk piece ya. Nah, untuk satuan keduanya di sini kita coba dus misalkan gitu ya. Oke, kemudian konversinya di sini kita masukkan. Contoh misalkan satu dus itu isinya berapa? Ini saya coba aja untuk satu dusnya misalkan 20 ya. Nah, ada 20 piece. Untuk harga pokoknya itu berapa dalam satu dus gitu. Contoh misalkan untuk harga pokoknya itu di 40.000. Nah, kita masukkan seperti ini. 40.000, kemudian harga jualnya berapa untuk satu dusnya. Ini kalau misalkan kita di koperasi itu kadang nggak ada ya yang jual per dus, paling jualnya itu pasti per piece. Nah, jadi harga jualnya ini ya kita bisa baikkan aja, sebenarnya bisa disamakan aja gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung harga pokok satuan terkecilnya itu bisa kita klik aja hitung harga pokok dasar. Nah, kita klik oke, otomatis di sini terlihat ya harga pokok satuan piece-nya itu 2000. Nah, untuk harganya berapa kalau kita jual per piece-nya gitu ya. Nah, ini baru kita ubah 3000, itu nggak jadi masalah gitu ya. Nanti ketika melakukan transaksi penjualan, otomatis yang tampil itu harga jual ini 3000 ini gitu ya. Oke, nah seperti ini untuk tambah item barangnya ya atau tambah aqua. Jadi barang-barang yang kita jual. Kemudian di sini ada potongan harga jual, ini kita bisa kosongkan aja ya di opsional. Oke, kemudian ada lain-lain di sini ada stok minimum. Jadi kalau misalkan kita masukkan di sini 10, otomatis ketika stok kita sisa 10 itu akan ada reminder ya. Sisa stok 10 atau di bawahnya itu pasti tampil pop up di layar utama ini. Itu untuk reminder bahwa stoknya sudah mencapai minimum dan kita segera melakukan pembelian ke supplier gitu ya. Oke, kemudian akunting di sini sudah default bawaan program, jadi tidak perlu diapa-apakan lagi. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Yang penting sih data umum sama satuan dan harga jual gitu. Nah, ini bisa kita simpan aja. Oke, setelah simpan di sini ada 3 pilihan, ada input item baru data kosong. Input item baru data kosong ini artinya kalau misalkan kita klik otomatis kita tetap ada di menu ini ya. Gitu ya. Tapi kita input lagi item-item barunya gitu. Nah, kalau misal input item baru copy dari data sebelumnya, itu akan menginput atau mengopi misalkan aqua botol ini ada beberapa varian dan harganya itu sama gitu ya. Jadi tinggal ubah nama itemnya saja sama ubah kode itemnya gitu ya. Oke, kemudian selesai input data item itu artinya kita keluar dari menu daftar item
gitu. Nah sekarang saya mau coba input salah satu item yang konsinyasi dari titipan supplier. Itu biasanya kayak model-model gorengan gitu ya. Nah itu kan ada yang titip tuh, atau mungkin kerupuk gitu ya. Nah ini saya coba input item baru data kosong ya. Ini saya coba input item baru data kosong. Saya klik. Oke, kemudian di sini tetap masukkan barang. Contoh misalkan untuk kode itemnya di sini G untuk gorengan ya ini ya. Nah ini nanti gorengan gitu aja nggak masalah ya. Ini untuk contoh aja sih. Oke, kemudian jenisnya di sini makan, mereknya sama kayak tadi tampilannya ya. Nah kalau konsinyasi di sini harus dicentang konsinyasi masuknya gitu. Ini harus dicentang supaya nanti ketika kita masuk ke menu konsinyasi masuk itu ketemu ya itemnya gitu. Oke, satuan dan harga jualnya di sini satu harganya piece aja. Oke, kemudian piece harga pokoknya misalkan berapa gitu ya. Harga pokoknya contoh misalkan 2000 per piece nya, kita masukkan 2000. Harga jualnya kita jualnya 2500 atau mungkin 3000 gitu ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian potongan harga jual, lain-lain, stok minimum, ini bisa kita kosongkan aja, langsung kita simpan. Oke, selesai input data item, otomatis akan tampil item aqua dan gorengannya. Kalau misalkan ada barang lagi banyak kan pastinya, nah harus tambah seperti itu ya gitu. Oke, seperti ini untuk tambah item barang barunya ya. Nah setelah kita tambahkan untuk kode itemnya, sekarang kita tambahkan untuk nama pelanggannya ya. Nah jadi karena ini koperasi karyawan, jadi harus kita tambahkan untuk nama-nama karyawannya juga gitu ya. Nah di sini untuk tambah karyawan itu ada di master data, terus daftar pelanggan. Nah ini untuk nambah nama-nama karyawannya gitu. Ini kita tambah contoh misalkan karyawan A gitu ya. Ini saya untuk coba contoh aja gitu ya. Nah untuk alamat sini sih opsional, boleh diisi atau tidak gitu ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan grup pelanggannya, dia wajib masukkan aja general ya, jadi semuanya itu umum gitu ya untuk grup pelanggannya. Oke, setelah itu kita simpan, kita yes ya, kita tambah lagi karyawan B gitu ya. Oke, sama ya. Nanti untuk pelanggan ini sebenarnya kita bisa buatkan kalau misalkan mau dibikinin kayak kartu member ya. Nah itu bisa kita buatkan nih untuk pelanggan ini. Untuk beberapa pelanggan itu kartu member, jadi tinggal scan aja kartunya ketika melakukan penjualan. Nah otomatis nanti untuk nama pelanggan itu akan tampil gitu ya. Oke, untuk membuat kartu membernya nanti bisa dicek ya di deskripsi, itu ada link untuk cara membuat kartu member ya. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Yang penting nanti untuk kodenya ini harus sama dengan kartu membernya yang kita buat gitu ya. Nanti bisa kita edit aja di sini, kita ubah. Kalau buat baru itu kan pasti auto ya. Nah seperti ini. Nah ini tinggal ubah aja kodenya gitu sesuai kartu member karyawannya gitu ya. Oke, jika sudah di sini kita coba tutup. Sekarang kita tambahkan untuk nama supplier ya. Nah di sini kita tambahkan nama suppliernya. Contoh suppliernya supplier A gitu ya. Oke, sama sisanya ini opsional, boleh diisi atau tidak. Yang penting nama sama kodenya ini biarin auto ya. Nah ini kita simpan. Oke, sekarang kita tambahkan lagi satu lagi ya, supplier supplier B. Oke, kita simpan. Nah sekarang sudah ada dua juga ya, pelanggannya juga dua ya. Ini hanya untuk tes aja, nanti kalau misalkan banyak ya syarat tambahnya sama gitu ya. Oke, setelah kita tambahkan untuk data barang, data pelanggan, dan data supplier, sekarang kita coba tambahkan stok dari barangnya ya. Nah aqua yang tadi ya, itu dari pembelian, terus daftar pembelian. Nah ini kita tambah gitu ya. Jadi untuk menambah stok atau melakukan pembelian itu harus dimasukkan dulu kode itemnya gitu. Kalau misalkan kita masukkan dulu suppliernya itu nggak akan ketemu nantinya gitu ya. Jadi kita pilihnya itemnya dulu. Nah untuk di sini kita pilihnya dus gitu ya, karena kita biasanya kan pasti membeli itu yang per dusnya gitu ya, nggak per piece gitu. Kalau ke supplier biasanya pasti dus gitu, makanya tadi kita buat berdasarkan satuan gitu ya. Oke, kita pilih dus, kemudian kita belinya berapa dus nih ke supplier. Contoh misalkan 10 dus ya, kita masukkan aja 10 dus seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan, kita membeli dari supplier A gitu ya. Nah ini untuk pembayaran dia pasti metodenya masuk ke kredit, jadi nominalnya ada di kredit. Kalau kredit ini otomatis kita hutang ke supplier, pasti ada jatuh temponya
gitu. Tapi kalau misalkan kita bayarnya langsung lunas, itu bisa masukkan aja di tunai. Nah, 400.000 gitu ya. Nah, untuk pembayaran tunai ini dia itu otomatis mengeluarkan uang dari kas kecil gitu ya. Kalau kita bayarnya transfer ke supplier dengan bank BCA, ya kita pilih bank BCA. Nanti kalau misalkan kita cek untuk buku besar atau neracanya, itu yang berkurang bank BCA gitu ya. Di jurnalnya pun ada nanti gitu ya. Oke, ini contoh kas kecil. Kemudian kita simpan. Setelah berhasil disimpan, sekarang kita coba cek dari master data daftar item. Nah, di sini stoknya sudah bertambah ya. Jadi dia saling terkonversi 10 dus karena tadi satu dusnya ada 20 piece. Jadi di sini kalau beli 10 dus ya otomatis 200 piece gitu ya. Oke, setelah berhasil kita tambah dari pembelian, sekarang kita coba untuk masukkan misalkan ada konsinyasi atau titipan dari supplier gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan dari konsinyasi masuk. Ini saya coba tutup dulu. Oke, ini konsinyasi masuknya. Nah, ini kita tambah ya, langsung dari daftar konsinyasi masuk. Oke, kita tambah. Oke, kemudian kita pilih untuk itemnya. Di sini kalau kita pilih Aqua, dia nggak akan ada karena tadi saat membuat itemnya konsinyasi masuknya itu nggak disentang gitu. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan gorengannya ya. Nah, contoh misalkan ada gorengannya. Nah, gorengan ini konsinyasinya dititipnya itu berapa gitu. Misalkan ada 30 piece gitu ya. Nah, itu kita masukkan aja 30, kemudian suppliernya saya coba pilih supplier B ya. Nah, di sini dia nggak ada metode pembayaran, nanti soalnya adanya di tagihan ketika barangnya itu sudah terjual. Nah, itu bisa kita simpan. Oke, setelah berhasil disimpan ini kita coba tutup. Oke, untuk tambah stok sudah berhasil ya. Kalau kita cek dari master data daftar item, di sini masing-masing sudah ada stoknya. Nah, kalau udah ada stoknya seperti ini, itu bisa kita lakukan penjualan gitu. Nah, untuk penjualannya di sini kita bisa masuk ke penjualan, kemudian penjualan kasir gitu ya. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini kalau misalkan yang tadi, kalau kalian sudah membuat kartu member, itu tinggal scan aja gitu di sini. Cuma nanti ada yang harus disetting gitu ya. Nanti ada lah pokoknya di tutorial itu lengkap ya untuk membuat kartu membernya ya. Ada part 1 sama part 2-nya itu. Oke, kemudian contoh misalkan di sini yang membeli itu karyawan A ya, kita pilih karyawan A gitu ya. Kemudian kode itemnya di sini misalkan dia beli Aqua. Oke. Contoh misalkan Aquanya 2 piece. Kemudian dia beli gorengan juga gitu ya. Gorengan. Oke, gorengannya contoh misalkan dia belinya 4 piece gitu ya. Nah, otomatis nanti akan tampil harga seperti ini, bisa kita klik bayar gitu. Atau tekan END ya kalau misalkan di keyboard ya. Misalkan kalian tanpa mouse. Oke, kemudian pasti biasanya kadang masuknya kredit. Di sini saya akan coba contohkan misalkan nanti saat melakukan pembayarannya itu ketika dia gajian gitu ya, karyawan gajian itu langsung dipotong. Jadi langsung kita kasih tagihannya ke perusahaan gitu ya. Nah, ini masukannya ke kredit berarti. Kalau kredit ini berarti jadi piutang gitu ya. Nah, ini 16.000. Oke, kemudian di sini langsung kita simpan plus cetak otomatis, struk kasirnya pasti akan muncul, akan keluar ya. Nah, ini kita coba simpan aja dulu. Oke, berhasil simpan. Sekarang kita lihat dari daftar item otomatis pasti berkurang ya. Ini kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi 2 piece Aqua botol dan juga gorengannya berkurang ya, 4 piece ya. Nah, seperti itu untuk melakukan penjualannya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang beli itu dia bayarnya langsung, ya berarti kita masukkan aja nanti di tunai gitu. Contoh Aqua botol berapa piece gitu ya. Contoh misalkan 5 piece. Terus dia bayarnya itu tunai. Nah, ini masukkan aja di sini 15.000 gitu. Lalu kita simpan. Oke, nah setelah disimpan pasti ya sama ya, otomatis kalau stok itu berkurang dan bertambahnya itu dari transaksi modul penjualan atau pembelian gitu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut cek misalkan kalian ingin melihat tagihan konsinyasinya, misalkan sudah sore gitu ya, sudah mau tutup atau closingan. Nah, ini kita cek konsinyasinya gitu. Nah, di sini ada konsinyasi, terus ada
daftar tagihan atau daftar konsinyasi ya. Ini kita klik daftar konsinyasi. Ini kita coba klik aja ya. Otomatis terlihat di sini daftarnya itu yang total keluarnya berapa, lakunya berapa. Ini 4 ya, berarti ya sama ya. Oke, 4 berarti sisanya 26. Nah, 26 ini kalau misalkan sisa kan pasti kita balikin ya. Nah, kita balikin ke supplier. Nanti di situ kita masukkan ke retur konsinyasi. Gitu. Jadi misalkan suppliernya datang. Nah, itu kita retur dulu gitu ya. Retur konsinyasi kita tambah. Nah, kita pilih suppliernya. Tadi supplier B ya. Oke, kode itemnya kita pilih gorengan. Nah, di sini ada ya, bisa retur 26, kita masukkan 26 ya. Oke. Nah, ini 26. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kemudian kita cek coba ya daftar itemnya. Nah, otomatis sudah kosong. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita melakukan tagihannya gitu ya. Jadi membayar ke suppliernya. Itu yang seperti tadi, kita masuk dulu ke daftar konsinyasi. Di sini kita klik ya, otomatis di sini terlihat ya, sisanya 0 ya. Returnya 26, keluarnya 4, cuma laku 4, kita buat tagihan. Gitu. Nah, ini kita buat tagihan. Oke, kita bisa simpan. Oke, setelah berhasil disimpan, kita masuk ke daftar pembayaran. Gitu, daftar pembayaran kita klik tambah. Nah, di sini kita pilih suppliernya, supplier B, otomatis tampil yang 8.000 tadi ya. Nah, ini kan dihitung dari harga pokok ya, bukan harga jual. Jadi sisanya itu ya keuntungan kita, laba ya. Oke, laba kotor ya. Nah, di sini kita klik bayar, otomatis dia mengetik 8.000 ya. Nah, setelah itu kita pilih kode akunnya, kita bayarnya pakai apa? Misalkan bayarnya pakai kas kecil atau bank BCA ya tinggal pilih aja gitu ya. Kalau misalkan kita pilihnya kas kecil terus kita simpan, nah otomatis di sini untuk yang konsinyasinya sudah clear gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana kalian menyiapkan atau menyisakan ya, kayak oke, setelah bayar berarti ya itu kalau yang konsinyasi sudah clear ya gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana kalau closingan gitu, kita tutup toko. Nah, kalau tutup toko di sini kasir itu masuk ke daftar penjualan kasir, pasti ada laporannya ya. Nah, di sini laporan. Oke, kemudian kita preview. Nah, di sini terlihat gitu ya. Di sini terlihat untuk yang barang-barang terjual gitu. Nah, ini tunainya 15.000, kemudian yang kredit itu 16.000. Nah, kan di sini tadi kita sudah buat bayar 8.000-nya. Nanti kasih catatan aja. Sebenarnya sih kalau misalkan si kasir itu dia nggak bisa melakukan retur konsinyasi gitu, karena kasir itu cuma tampil nanti daftar penjualan kasir dan penjualan kasirnya gitu. Jadi menu-menu konsinyasi ini nggak akan ada kalau misalkan nggak diberikan akses sama admin utamanya gitu ya. Oke, nah berarti nanti ini harus cetak gitu ya. Setelah dicetak ya tinggal berikan aja ke atasan gitu ya, uangnya berapa gitu. Nah, setelah diberikan ke atasan, nanti atasannya itu harus membuat atau melakukan transaksi cash transfer gitu ya. Nah, cash transfer ini harus dilakukan setiap hari, setiap kali si kasir itu memberikan uangnya ke atasannya ya. Nah, di sini contoh misalkan kas kecil, atau setiap kasir itu harus store tunai ke BCA. Ya berarti sini kas kecil, di sininya bank BCA gitu. Nah, ini masukannya berapa? Contoh misalkan hari ini pendapatannya 300.000. Nah, itu atasan minta transfer dah 300.000 store tunai, ya udah masukkan 300.000 gitu ya. Kemudian kita simpan gitu. Ini pokoknya setiap hari, setiap atasan itu menerima uang dari si kasir atau kasir itu store tunai, ini harus dilakukan ya, supaya nanti laporan pada buku besar ataupun neracanya tetap seimbang ataupun sesuai gitu ya dengan realnya gitu. Karena kalau kita nggak lakukan ini, nanti di kas kecilnya tetap akan bertambah terus keuntungan hari ini atau pendapatan jual hari ini 300.000. Kita nggak melakukan kas transfer. Nah, nanti kalau misalkan besok sudah memulai lagi, itu akan menambah terus. Nah, dari kas kecil jadi di neracanya akan bertambah terus dan pasti nggak sesuai dengan realnya gitu ya. Oke, ini kita tutup. Oke, setelah dari konsinyasi dan closing kasir, di sini kita coba juga misalkan kita mau mengeluarkan stok ya. Contoh mengeluarkan stok untuk event-event tertentu pada perusahaannya gitu. Misalkan perusahaan ada event nih, kita mau menyumbang aquanya gitu, aqua botolnya berapa dus. Nah, itu bisa dari persediaan daftar item keluar. Nah, ini kita tambah. Contoh misalkan kita mau kasih aqua gitu, aquanya
taruh aja misalkan 2 dus gitu ya untuk sumbangan. Nah, di sini kita bisa masukkan keterangannya gitu, sumbangan event misalkan kan gitu ya. Oke, kemudian langsung kita simpan. Otomatis stoknya pasti berkurang juga, dan untuk daftar item keluar ini akan menjadi kerugian 100% dari harga pokok ya. Gitu. Itu nanti akan terlihat di laba ruginya. Sekarang kita cek dulu untuk daftar itemnya ya. Nah, di sini pasti sudah berkurang. Oke, sekarang kita coba cek kalau misalkan kita mau mengeluarkan uang kas ya. Jadi contoh misalkan ada biaya operasional yang harus kita bayarkan di toko kita gitu ya. Misalkan bayar listrik atau bayar sewa gitu ya. Nah, ini kita masuk ke akuntansi, lalu kita pilih ke kas keluar ya. Nah, di sini kita klik aja tambah. Lalu kita pilih untuk akun kasnya itu kita mengeluarkan dari apa gitu ya. Misalkan keluar dari kas kecil, kita pilih aja kas kecil gitu. Nah, kemudian apa nih untuk biayanya di sini misalkan 6, misalkan biaya ATK aja ya yang kecil misalkan. Oke, contoh misalkan biaya pulpen misal gitu ya. Oke, 2000. Ya berarti kita masukkan saja di sini 2000 gitu ya. Nah, untuk total IDR-nya dan jumlah ini dia harus sesuai gitu. Pokoknya sih untuk kode akun ini ya tergantung kita mengeluarkannya pakai akun apa ya. Kalau dia bayar listrik kan cukup besar tuh, bisa jadi pakai BCA gitu ya. Pokoknya sih kode akunnya diawali dengan angka 6 untuk biayanya gitu. Jika sudah, di sini bisa kita simpan. Oke, sisa kasnya tidak cukup ya, jadi harus dipastikan kas kecilnya cukup ya, mencukupi ya. Nah, di sini saya coba bayarnya pakai bank BCA. Oke, jika sudah saya coba tutup ya. Sekarang kita coba cek untuk laba ruginya ya, karena untuk kas keluar ini dia otomatis nanti akan menjadi biaya di laporan laba ruginya ya. Oke, di sini kita cek keuangan laba rugi, kita cetak. Oke, dia akan tampil seperti ini ya, pendapatan jual kita hari ini misalkan atau bulan Agustus ya periodenya ya. Dia 31.000, terus harga pokok penjualannya ya ini total dari harga pokok yang kita lakukan penjualannya ya, dia 22.000. Nah, nanti jadi laba kotornya itu akan terbaca. Oke, kemudian item keluar ini kalau plus dia akan menjadi kerugian ya. Nah, jadi di sini kita rugi 80.000 karena tadi ada pengeluaran untuk sumbangan gitu ya. Nah, ini 80.000 untuk ruginya, total APP laba kotor kita menjadi minus 71.000 ya, karena ada pengeluaran tadi nih. Jadi kebacanya rugi gitu ya. Ini rugi 100% dari harga pokok untuk item keluar ini. Oke, kemudian ada biaya lagi, biaya ATK. Nah, ini yang tadi kita masukkan dari kas keluar otomatis menjadi minus 73.000 gitu ya untuk cara menghitungnya ya. Nah, nanti sih di awalnya itu ya ada kalau misalkan untuk laporan-laporan neraca itu harus disimbangkan di mana gitu ya. Oke, harus disimbangkan di saldo awal perkiraan di awalnya tadi ya. Nah, ini harus disimbangkan dulu nih antara aktiva dan kewajiban gitu ya. Nanti kita ada sih untuk videonya ya di deskripsi. Nanti klik aja linknya, itu akan mengarah ke pengaturan awal saat pertama kali menggunakan program dan tokonya sudah berjalan. Nah, ini harus diinput terlebih dahulu di awal gitu ya. Oke, untuk sisanya sih ini hanya untuk laporan apa saja yang kalian butuhkan ya bisa dipilih aja gitu ya. Nah, kemudian untuk pengaturan gitu nanti tinggal apa yang kalian butuhkan aja bisa tanyakan juga ke tim support kita gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya untuk cara penggunaan atau pengaplikasikan IPOS 5 Ultimate untuk kalian yang ada koperasi karyawan pada perusahaannya. Jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.